Dulu, Siti minta uang buat bayar LKS. Duit lagi. Kita ini mau makan aja susah. Kamu malah buang duit buat beli LKS yang gak ada gunanya itu. Oh, bukan gitu, Bu, maksudnya. Siti cuma takut gak bisa ikut ujian. Nanti Siti disuruh berhenti sekolah, Bu. Ya udah, berhenti aja sekalian. Sekolah tinggi-tinggi, ujungnya juga paling balik lagi ke dapur. Itu tuh gak pernah matiin Siti ya. Itu egois. Kurang ajar kamu ya. Aduh, bikin masakan gosong lagi. Kamu kemana aja sih, Sid? Dari tadi aku udah nyariin kamu loh. Aku capek, Joko. Rasanya tuh kayak semua keputusan ini gak adil buat aku. Capek wajar, Sid. Tapi jangan dipendam sendirian gitu. Cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu. Ibu tuh mau nikahin aku sama orang yang bahkan aku gak kenal. Padahal aku masih pengen sekolah. Aku juga mau wujudin cita-cita aku. Aku tahu kok, kamu sering bilang pengen jadi guru, bantu anak-anak di kampung. Kamu punya mimpi yang bagus, Sid. Kamu nggak salah. Tapi semua orang gak dengerin aku. Enggak, Sid. Kamu punya pilihanmu sendiri. Kadang orang cuma belum ngerti aja. Tapi kamu tetap harus percaya sama cita-cita yang kamu punya. Tapi aku takut. Aku pengen wujudin cita-citaku. Nah, itu baru Sid yang aku kenal. Jangan takut ya. Aku di sini kok. Kamu nggak sendirian. Sini. Habis dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Sini, ibu mau ngomong sama kamu. Habis dari mana aja kamu? Ya, buat jam segini baru pulang. Jangan bilang kamu bisa main sama Joko anak gembel itu. Kamu kan tahu, besok kan habis sama keluarga itu mau kesini. Pokoknya besok kamu harus mau nikah sama anak orang kayak Pak Haji. Sampai kamu bikin mau ibu sama bapak, ngerti kamu? Jadi siap ibu, jadi tuh nggak mau. Kamu ini ya, ngapain berani kamu sama orang tua? Kamu pikir cuma supaya kamu bisa makan, bisa bikin kamu kaya? Enggak kan? Sekolah, mereka gak langsung masih mau. Tapi dengan sekolah, Siti bisa punya masa depan. Siti Allah, kamu terlalu banyak mimpi sih. Dia itu gak seperti apa yang kamu pikirin. Mikir, Kis. Sudah, kita kasih tim jalan dunia sendiri. Jangan samakan zaman kita dengan zaman sekarang. Jadi berhak hidup jalan dunia sendiri. Bapak ini sama aja. Kita itu selama ini pengen susah, Pak. Bapak itu harusnya bersyukur. Pak Haji itu udah baik buat ngomong masa depan yang baik buat anak kita. Masa depan siapa, Bu? Masa depan kita, orang kita. Sini, bentar. Ada yang mau ngobrolin deh. Sini sama ibu. Ibu sama bapak mau minta maaf. Sebenarnya bapak sama ibu nggak ada niatan buat bikin kamu sakit hati. Bapak sama ibu itu cuma mau kamu itu memaksakan apa yang bapak sama ibu jelaskan. Ya, ibu, kita minta banyak.
dengan pilihan. Salah satu pilihan itu adalah memberikan kesempatan anak kita agar bisa berbuat lebih baik di masa depannya. Iya Bu, ini janji bakal belajar dengan sungguh-sungguh supaya sekolah ini gak sia-sia. Ibu sih kalau kamu kecewa nak, tapi kalau dia mau saya sama ibu akan mendukung semua apa yang kamu lakukan. Kasus pernikahan anak masih tinggi memasuki 3 tahun pandemi COVID-19. Ya, data dispensasi pernikahan anak di Indonesia sangat. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, permohonan pernikahan anak usia dini meningkat 100% hingga bulan Juli 2023 tercatat sudah ada 120 anak mengajukan dispensasi dengan adanya 30%. Data dispensasi pernikahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan menurut Badan Peradilan. Setiap anak lahir dengan harapan untuk belajar, tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik. Tapi ada satu kenyataan yang masih menghantui banyak remaja di Indonesia. Yaps, pernikahan dini. Saat masa remaja yang seharusnya menjadi ruang untuk bermimpi, justru banyak yang harus berhenti, bahkan sebelum mereka sempat untuk melangkah. Pernikahan dini bukan hanya soal menikah muda. Ia membawa dampak panjang seperti pendidikan terputus, peluang kerja menyempit, risiko kesehatan meningkat, dan kemiskinan terus berulang. Masa depan yang seharusnya terbuka luas, tiba-tiba menyempit hanya dalam satu keputusan. Dan ketika satu masa depan hilang, maka satu potensi bangsa ikut terlewatkan. Kita masih memiliki harapan besar ketika setiap anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh sesuai tahap perkembangannya. Mereka berpotensi menjadi pemimpin, inovator, dan penggerak kemajuan di masa depan. Akses terhadap pendidikan, perlindungan, dan informasi bukanlah sebuah hak istimewa, melainkan hak dasar bagi semua anak, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok. Generasi emas hanya dapat terwujud jika setiap anak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih masa depannya. Kita masih memiliki harapan besar. Mencegah pernikahan dini bukan tugas suatu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kita perlu bergerak, memberi ruang, dan menciptakan lingkungan yang melindungi remaja. Karena ketika satu anak terlindungi, satu masa depan ikut terselamatkan. Pernikahan dini bukanlah jalan menuju masa depan. Ia adalah tembok yang menghalangi langkah. Mari kita hancurkan tembok itu bersama. Beri anak-anak kesempatan untuk tumbuh, bermimpi, dan berprestasi. Karena generasi emas tidak lahir dari masa depan yang diputus, melainkan dari masa depan yang dijaga. Stop pernikahan dini, wujudkan generasi emas 2045, dimulai dari sekarang, mulai dari kita.